Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan tuntutan pelayanan publik yang semakin baik, metode pelayanan konvensional pun mengalami perubahan. Perkembangan teknologi dan situasi pandemi COVID-19 telah mengubah pola kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Kantor Regional 10 BKN merespon dengan cepat perubahan tersebut menjadi lebih adaptif dan inovatif, sehingga pelayanan publik semakin meningkat di tengah situasi pandemi. Kantor Regional 10 BKN sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik, khususnya di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, juga turut ambil bagian dalam menerapkan transformasi digital dalam memberikan pelayanan kepegawaian. Pelayanan yang semula menggunakan berkas fisik kini berubah menjadi serba digital. Perubahan proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan berbasis last paper diharapkan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada para stakeholder. Kantor Regional 10 BKN telah membangun aplikasi X-Apple yang dapat diakses melalui website Kantor Regional 10 BKN. Aplikasi ini telah digunakan oleh bidang mutasi dan status kepegawaian, serta bidang pengangkatan dan pensiun untuk proses kenaikan pangkat dan penetapan pensiun bagi instansi daerah dan instansi vertikal berbasis last paper. Dalam implementasinya, X-Apple diawali dengan scanning dokumen pendukung atau kelengkapan usul kenaikan pangkat atau pensiun oleh pengelola kepegawaian di instansi daerah dan juga vertikal. Kemudian, upload file scanning tersebut dalam format PDF ke dalam aplikasinya. Setelah diterima oleh petugas di Kantor Regional 10 BKN, maka berkas akan dilakukan validasi dan juga verifikasi. Jika sudah lengkap, maka berkas akan diproses dan dikembalikan ke instansi pengelola kepegawaian dalam bentuk nota persetujuan. Jika berkas tidak lengkap, maka aplikasi akan mengirimkan notifikasi BTL atau TMS. Selain itu, Kantor Regional 10 BKN juga telah membangun aplikasi Simade. Aplikasi ini dibangun untuk mengarsipkan berkas yang sudah selesai diproses di bidang pengangkatan dan pensiun, misalnya pertimbangan teknis pensiun. Kemudian dikirimkan ke instansi untuk diterbitkan SK pensiun dan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. Sementara itu, untuk memperluas jangkauan layanan sosialisasi dan asistensi kepegawaian, terutama ke daerah-daerah terpencil, dan juga mengurangi pertemuan secara langsung di masa pandemi, Kantor Regional 10 BKN telah meluncurkan Aksi NSPK. Aksi NSPK merupakan bentuk adaptasi metode sosialisasi dan asistensi implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital. Untuk meningkatkan dukungan layanan internal, Kantor Regional 10 BKN juga telah membangun aplikasi ALU, aplikasi lapor umum. Melalui aplikasi ini, pegawai di lingkungan Kantor Regional 10 BKN dapat dengan mudah mendapatkan layanan peminjaman kendaraan dan pemeliharaan inventaris dari bagian tata usaha secara digital. Layanan tersebut antara lain pemesanan peminjaman kendaraan untuk keperluan dinas, pemesanan dan pemenuhan kebutuhan ATK untuk keperluan bidang, serta pelaporan dan pemeliharaan BMN. Selanjutnya, untuk meningkatkan layanan penyimpanan arsip tata naskah kepegawaian, telah dibangun aplikasi Simantan, Sistem Informasi Manajemen Tata Naskah. Salah satu aplikasi yang dibangun oleh bidang informasi kepegawaian ini bertujuan untuk manajemen tata naskah, khususnya untuk memudahkan tracing dan juga penyimpanan tata naskah kepegawaian. Untuk mengintegrasikan dan memudahkan berbagai macam aplikasi yang digunakan, baik untuk layanan eksternal maupun internal, telah dibangun X Virtual Office, landing page yang bertujuan untuk memudahkan akses berbagai aplikasi layanan, baik eksternal maupun internal, tanpa harus kesulitan menghafal alamat masing-masing aplikasi. Sementara itu,
sebagai bentuk komitmen untuk menerapkan nilai-nilai integritas penyelenggara layanan, Kantor Regional 10 BKN juga telah membangun dan menerapkan aplikasi Whistleblowing System. Aplikasi yang dibangun Kantor Regional 10 BKN ini merupakan sarana bagi stakeholder atau masyarakat umum untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kantor Regional 10 BKN. WBS bertujuan untuk mencegah dan memberantas segala kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam konteks pelayanan kepegawaian, meningkatkan pengawasan dan memberikan perlindungan kepada whistleblower karena data pelapor akan dirahasiakan. Kantor Regional 10 BKN Denpasar telah merespon perubahan lingkungan dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui transformasi digital pelayanan kepegawaian guna terciptanya pelayanan yang semakin baik, efektif, efisien, dan transparan. Metode pelayanan di tengah situasi pandemi COVID-19 memerlukan adaptasi dan inovasi baru dengan cara-cara kolaboratif sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi stakeholder di wilayah kerja Kantor Regional 10 BKN. Berbagai aplikasi telah dibangun dan diterapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dukungan layanan internal. Untuk menguatkan komitmen seluruh pegawai dalam pelayanan publik, Kantor Regional 10 BKN juga sudah merumuskan dan menerapkan nilai-nilai budaya kerja, yaitu integritas, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan melayani. Kelima nilai budaya kerja ini menjadi spirit dalam menjalankan peran kami sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menerapkan nilai-nilai integritas, kami selaku penyelenggara pelayanan publik telah menyediakan aplikasi Whistleblowing System. Transformasi digital yang telah diterapkan di lingkungan Kantor Regional 10 BKN menjadi wujud komitmen kami dalam memberikan pelayanan sepenuh hati dan bermanfaat bagi mitra kerja, khususnya di wilayah kerja Kantor Regional 10 BKN, dengan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak, maka semuanya akan terasa lebih mudah. Mari kita dukung transformasi digital pelayanan kepegawaian di lingkungan Kantor Regional 10 BKN demi terwujudnya pelayanan kepegawaian yang lebih cepat, mudah, akuntabel, transparan, dan tanpa biaya. Dalam pengembangan manajemen kepegawaian, BKD Provinsi Bali telah memberikan dukungan penuh kepada BKN Regional 10 Denpasar di dalam mengembangkan digitalisasi layanan kepegawaian. Dukungan ini sudah sangat sesuai selaras dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali bahwa dalam hal pelayanan kepegawaian untuk mewujudkan sebuah merit system yang telah kita canangkan, yang telah kita laksanakan, maka kita sudah melakukan kolaborasi yang begitu erat, begitu dekat dengan Kakanreg atau Bapak Kakanreg, sehingga benar-benar layanan kepegawaian kita dapat memberikan sebuah hasil yang cepat, transparan, efektif, dan efisien. Pada saat ini saya memberi apresiasi kepada Kantor Regional 10 Denpasar, di mana kalau saya melihat reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Kanreg 10 BKN Denpasar sangat baik. Contohnya, pada tahun-tahun yang lalu, ketika kita harus mengurus kenaikan pangkat ataupun pensiun, kami harus membawa berkas. Dan di tahun-tahun yang terakhir, perubahan yang terjadi di Kanreg 10 BKN Denpasar sudah terjadi perubahan, kami hanya menginput atau mengentry di dalam sistem. Kanreg 10 sebagai wilayah pembinaan bagi kami di Kabupaten Tabanan
sudah menunjukkan kinerja yang luar biasa, sangat profesional di dalam mengemban amanat undang-undang, di dalam menerapkan manajemen pelayanan daripada kepegawaian di Kabupaten Tabanan dan Bali pada umumnya. Untuk pelayanan BKN Kanreg 10 sampai dengan saat ini sangat bagus, sangat baik, kerjasama selama ini berjalan dengan baik. Setiap ada masalah kita selalu konsolidasikan dan kita selalu diskusikan dengan rekan-rekan tanpa ada biaya sebesar apapun. Yang pasti tidak ada biaya untuk pelayanan dan kami selama ini bekerja sama dengan sangat baik sehingga tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Selain transformasi digitalisasi layanan, Kantor Regional 10 BKN juga telah membangun budaya kerja sebagai nilai-nilai yang menjadi inspirasi dan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder. Budaya kerja tersebut meliputi integritas, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan melayani. Hai, saya Laili. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih aplikasi indeks. Aplikasi indeks berisi halaman tentang indeks implementasi NSPK Manajemen ASN 2020 yang ditunjukkan untuk informasi umum terkait Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN. Dalam aplikasi indeks juga terdapat informasi terkait apa itu indeks implementasi NSPK Manajemen ASN, mulai dari definisi umum hingga ke arah mana tujuan dari indeks ini akan diimplementasikan. Halaman alur dan kontak berisi cara pengisian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN dapat dilakukan oleh instansi. Dan jangan ragu-ragu, jika ingin konsultasi dapat menghubungi call center kami. Instansi masuk ke portal indeks NSPK, lalu masukkan username dan password. Setelah login ke dalam aplikasi, instansi diwajibkan untuk mengisi biodata yang terdiri dari NIP, nama lengkap, jabatan, dan unit kerja. Setelah registrasi, instansi mengisi 18 elemen yang tiap elemen terdiri dari beberapa indikator. Total dari keseluruhan indikator adalah 115. Setiap indikator terdapat jawaban ya bila instansi telah melaksanakan indikator yang ada, dan menjawab tidak bila instansi belum melaksanakan pernyataan di indikator tersebut. Dalam melakukan pengisian, instansi bisa melakukan proses simpan di setiap indikator yang telah diisi. Instansi mengunggah persyaratan bukti dokumen di setiap indikator. Instansi mengisi kolom keterangan di setiap indikator tentang alasan dan tambahan yang disampaikan oleh instansi di setiap indikator. Bila sudah melakukan pengisian semua indikator, serta mengunggah dokumen bukti yang dipersyaratkan, instansi bisa melihat rangkuman yang telah dilakukan dan mengakhiri proses pengisian dengan menekan tombol selesai. Instansi tidak dapat merubah isian indeks kembali. Isian indeks instansi akan dikirim ke tim verifikator BKN untuk dilakukan verifikasi dan penilaian indeks instansi. Nah, setelah semuanya terisi, saatnya verifikasi oleh tim verifikator BKN. Penilaian yang mendapatkan persetujuan akan mendapatkan nilai indeks implementasi NSPK Manajemen ASN di tahun berjalan sesuai dengan kategori penilaian di dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara. Nah, rekan-rekan sudah menyaksikan semuanya kan? Semoga penuturan saya tadi dapat menjelaskan semuanya tentang aplikasi indeks implementasi NSPK Manajemen ASN tahun 2020.
Tari Cahaya Pirdi merupakan tari kreasi yang gerakannya berangkat dari tari Pirdi dan tari Lilin Siwa yang berasal dari Sumatera Selatan. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan panen yang diekspresikan melalui kelincahan muda-mudinya dalam menari di atas piring dan kendi, dengan lilin yang menyala di atas piring yang dipegang oleh penari.
Hadirin yang terhormat, akan hadir 7 orang penari putri yang akan mempersembahkan penampilan spesial dengan penuh sukacita dan rasa hormat dalam suasana kegembiraan sebagai ungkapan penyambutan dan menghibur para tamu undangan dalam sebuah perayaan. Kita saksikan bersama tarian Stuti Puja yang ditarikan oleh mahasiswi Institut Seni Indonesia Denpasar.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat
Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang telah hadir melalui ruang virtual. Yang kami hormati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Bapak Cahyokumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim yang telah hadir melalui ruang virtual, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Habib Lutfi bin Yahya, Gubernur Provinsi Bali Bapak Wayan Koster beserta Ibu Putri Koster, Bupati Wali Kota seluruh Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Harya Wibisana, para Sekjen, Sesmen, Sestama, dan Sekda Provinsi, serta Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang telah hadir melalui ruang virtual. Selamat pagi dan selamat datang pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara tahun 2021. Baik, selanjutnya hadirin berbahagia, marilah kita panjatkan doa memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang beragama lain berkenan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yusakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan, sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti Rakornas Kepegawaian Virtual BKN tahun 2021 dengan agenda utama penyampaian kebijakan dan penerapan transformasi manajemen aparatur sipil negara menuju birokrasi yang dinamis. Kebijakan rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021 dan pengumuman penerima BKN Award tahun 2021. Untuk itu, jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, membawa barakah dan rahmat bagi kami. Jadikan kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat dan meningkatkan kualitas tugas kami sehingga mampu bekerja secara profesional dan berintegritas sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Allahumma ya Allah, limpahkanlah kepada kami yang hadir ini kesehatan, kemampuan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti rapat koordinasi kepegawaian ini. Allahumma ya Allah, kemampuan beradaptasi bagi aparatur sipil negara di era tatanan bekerja baru ini menjadi kunci kemajuan dan kelancaran pelayanan publik yang prima. Tidak bisa dipungkiri di masa teknologi informasi dalam rangka memasuki era revolusi industri 4.0 yang terus bergerak maju, diperlukan pegawai aparatur sipil negara yang handal, kompeten dan mampu bersaing serta memahami kemajuan teknologi informasi. Untuk itu ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Sebagai manusia, kami banyak kelemahan dan kekurangan. Berilah kami kemampuan untuk merespon isu-isu strategis dan meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan terkait implementasi manajemen aparatur sipil negara. Satukan hati dan pikiran kami, padukan langkah kami, segarkan pemahaman kami untuk memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah bagi kami. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi Bali kepada Bapak Wayan Koster. Disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Mohon izin, beliau ini pimpinan saya di partai, dan ketika saya di DPR, beliau adalah pimpinan saya juga karena beliau menjabat sebagai ketua fraksi. Jadi beliau banyak membina saya sehingga saya punya pengetahuan untuk memimpin Bali seperti sekarang. Tepuk tangan untuk beliau. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang hadir secara virtual, Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta jajaran, para undangan lainnya dan hadirin yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, marilah kita mengaturkan puja pangastuti Angayu Bagya kehadapan Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta nugrahnya kita dapat diberikan kesehatan serta dapat berkumpul hadir di tengah masa pandemi saat ini dalam suasana bahagia dan nyaman. Atas nama pemerintah daerah Provinsi Bali dan seluruh masyarakat Bali, izinkan saya mengucapkan selamat datang di Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, Pulau Kahyangan, Pulau Surga, Pulau Demokrasi, Pulau Perdamaian yang kita cintai bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bali dipilih sebagai tempat penyelenggaraan acara Rakornas pada hari ini oleh Badan Kepegawaian Negara. Ini sangat nolong karena sekarang Bali dalam keadaan sepi terus akibat pandemi COVID-19. Menjadi suatu kehormatan bagi kami di Bali, turut menjadi bagian penting dari proses transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang dinamis. Semoga nuansa keindahan dan kedamaian alam Bali memberikan vibrasi kesehatan dan kekuatan bagi seluruh peserta untuk dapat mengikuti Rakornas ini dalam keadaan sehat walafiat serta mampu mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengembangan serta pembinaan ASN. Sesuai dengan tema Rakornas tahun ini, yaitu transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang dinamis, sangat penting dalam upaya memperkuat koordinasi dan konsolidasi dari seluruh pengelola kepegawaian dalam lingkup instansi pemerintah hingga terwujud sinergitas menuju peningkatan kualitas layanan kepegawaian. Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, utamanya dengan kondisi tatanan kehidupan baru, dipandang perlu menguatkan pilar-pilar seperti profesionalitas SDM ASN, simplikasi kelembagaan, pelayanan publik yang prima, tata laksana dan akuntabilitas,
serta kebijakan publik yang berbasis pada data. Aspek utama dalam transformasi manajemen ASN adalah adanya pola kerja baru, jabatan struktural dan fungsional yang saling mendukung dan memanfaatkan teknologi digital yang berkembang saat ini untuk mempercepat transformasi manajemen sekaligus meningkatkan produktivitas, monitoring, dan evaluasi. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, ASN atau birokrasi harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Seorang ASN harus berani berubah ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya berani untuk bermimpi besar dan jadilah orang yang sederhana, dipercaya, sehingga kepercayaan adalah menjadi bagian daripada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat kita di seluruh Indonesia. Izin lapor Bapak Menteri, sharing saja. Karena Pak Menteri itu sudah seperti sahabat dalam keluarga, sangat dekat gitu. Walaupun beliau itu pimpinan saya gitu. Semenjak saya dilantik menjadi gubernur 5 September 2018 yang lalu, izin Pak Menteri, jumlah organisasi perangkat daerah di Provinsi Bali itu ada 49. Terus dengan pertimbangan efisiensi, rasionalitas, saya sederhanakan menjadi 41. Sebenarnya disederhanakan menjadi 39, tetapi ada 2 tambahan organisasi perangkat daerah yang baru yang saya bentuk. Pertama adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Karena di Bali ada 1493 desa adat, tapi tidak diakomodir di dalam struktur pemerintahan birokrasi. Padahal desa adat itu memegang peranan yang sangat penting. Karena itu kami buatkan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Ini merupakan satu-satunya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang ada di pemerintah daerah. Rasanya provinsi lain belum punya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Kemudian yang kedua adalah kami membentuk badan baru, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah atas arahan Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri agar Bali membentuk Badan Riset Inovasi Daerah sebagai percontohan pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Jadi total 39 tambah 2 menjadi 41 organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Bali. Dan setelah saya dalami lagi perjalanan pemerintahan hampir 2 tahun lebih saya menjadi Gubernur Bali sejak setahun yang lalu, saya berpikir kembali 41 ini pun rupanya masih kebanyakan. Jadi saya sederhanakan lagi menjadi 37 yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD. Jadi kami ciutkan lagi supaya menjadi lebih efisien. Jadi Bapak Menteri izin sharing, rupanya setelah saya dalami mengenai tugas pemerintahan di provinsi, itu sangat berbeda dengan di pusat dan di kabupaten kota. Jadi tidak perlu organisasi perangkat daerah itu semuanya linier dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota. Kalau pusat karena memang beban pemerintahannya besar, urusannya banyak, sehingga perlu diakomodir dalam organisasi kementerian dan lembaga yang memadai. Di kabupaten kota sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, memang otonominya itu ada di kabupaten kota. Urusannya itu banyak ditangani di kabupaten kota. Tapi yang ditangani oleh provinsi yang diberikan kewenangan langsung menjadi kewenangan provinsi itu sebenarnya sedikit. Jadi provinsi itu adalah middle management sebenarnya. Jadi tidak perlu banyak melakukan urusan-urusan yang sifatnya operasional yang sudah menjadi urusan di tingkat 2 secara konkuren, secara bersama-sama antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Hanya sedikit kewenangan yang diberikan oleh undang-undang
ditangani oleh provinsi. Saya kira ini perlu menjadi kajian bersama supaya organisasi pemerintah itu tidak perlu dibuat linear, tapi saya pikir dia gemuk di pusat, di provinsi dia cekung, di bawah dia gemuk lagi. Karena di provinsi itu lebih banyak fungsinya adalah sebagai regulator, sebagai fasilitator, bukan sebagai operator kebijakan. Jadi karena itu ini memang harus ada pendekatan baru di dalam penyederhanaan birokrasi ini, khususnya di provinsi, di daerah di seluruh Indonesia. Ini yang kami lakukan sehingga sekarang itu menjadi lebih simple. Kemudian juga sesuai arahan Bapak, kami sudah melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional dan sudah diselesaikan pada bulan Juni yang kemarin. Jadi kami segera akan mengajukan ini sebagai jabatan fungsional, sehingga itu jabatan eselon 4-nya kecuali karena memang harus ada, itu semuanya sudah ditransformasi menjadi jabatan fungsional. Saya kira ini hal yang sangat baik di dalam mendorong kemajuan birokrasi pemerintahan kita yang lebih efektif, lebih efisien, dan juga akomodatif terhadap perkembangan zaman, serta mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu akan menjadi lebih mudah untuk kita kelola secara bersama-sama. Semoga Rakornas di Bali ini membawa kesan yang mendalam dan menjadi kenangan terindah untuk selanjutnya kembali datang ke Bali dalam kegiatan lainnya. Khusus kepada para peserta Rakornas yang datang pada kesempatan ini, saya tidak lupa mengundang rekan-rekan mumpung berada di Bali agar meluangkan waktu dan melupakan sejenak kesibukan di daerah masing-masing untuk menikmati alam Pulau Dewata dengan mengunjungi beberapa objek wisata, menyaksikan beberapa atraksi seni budaya, serta berbelanja berbagai hasil kerajinan masyarakat Bali. Hitung-hitung, rekan-rekan menyumbang devisa bagi pariwisata Bali dan mendorong berkembangnya IKM, UMKM yang ada di Bali. Seperti yang dipamerkan di depan, terima kasih Bapak Kepala BKN telah mengundang Dekranasda untuk hadir memberikan kesempatan untuk berpameran di sini mengenai produk-produk lokal Bali. Jadi Bapak Menteri, mohon Bapak berkenan mengunjungi dan juga tentunya tidak hanya mengunjungi, beli juga gitu. Jadi begitu juga yang lain-lain gitu. Jadi Bapak peserta supaya ada oleh-oleh yang lagi pada sepi sekarang para pengrajin kami di Bali karena pandemi COVID-19 ini. Sebelum berakhir Pak Menteri, izin saya melaporkan mengenai beberapa hal penting. Pertama adalah berkaitan dengan program vaksinasi di Provinsi Bali. Jumlah penduduk Bali itu adalah 4,3 juta, 70% itu akan divaksinasi, jadi sekitar 3 juta yang akan divaksin. Untuk 2 kali suntik diperlukan 6 juta dosis vaksin. Arahan Bapak Presiden kepada Menkes itu Bali diprioritaskan dalam program vaksinasi. Oleh karena itu kebutuhan 6 juta vaksin ini dipastikan akan dipenuhi dan sampai sekarang per minggu yang lalu kami sudah menerima 4 juta dosis vaksin. Kemudian sudah kami bagi ke semua kabupaten kota dengan cepat untuk dilakukan vaksinasi. Izin melaporkan Bapak Menteri dan hadirin sekalian, jumlah penduduk yang sudah divaksin untuk suntik pertama itu sudah mencapai 2,2 juta 240.000 orang. 2,240.000 orang atau sekitar 74,77%. Ini persentase tertinggi di Indonesia. Suntikan vaksin yang kedua sudah mencapai 745.000 orang atau sekitar 24,85%. Memang kalau untuk suntik kedua tidak bisa dipercepat karena ada tenggat waktu. Dengan suntik 1, kalau vaksin Sinovac itu 2 sampai 4 minggu, kalau AstraZeneca itu 8 sampai 12 minggu. Di Bali kami menerima 2 jenis vaksin ini.
Target kami adalah suntik pertama paling lambat selesai pada bulan Juli, yaitu tanggal 10, dan target untuk suntik yang kedua adalah 10 September 2021, sehingga Bali akan segera menjadi zona yang hijau sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Berkenaan dengan itu, perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali sebelum tanggal 19 Juni itu sebenarnya kasus harian di Provinsi Bali itu sudah menurun drastis, 2 digit, bahkan per hari itu kurang dari 50, sempat mencapai angka 20, 30 itu per harinya. Tingkat kesembuhannya mencapai 96%, kemudian yang meninggal asungkare sedikit di bawah 5 orang per hari, 2 orang, 3 orang, 4 orang begitu, dan tidak pernah lebih dari 5 orang per hari. Kasus aktif sudah sempat mencapai 400 orang, kemudian berkembang secara dinamis sejak tanggal 19 Juni yang lalu. Kasus hariannya meningkat menjadi 3 digit. Tanggal 30 Juni kemarin, kasus hariannya itu adalah 221 orang. Tingkat kesembuhan itu mencapai 93,49%, menurun dari posisi 96%, dan yang sembuh kemarin itu adalah 113 orang. Dan kemarin yang meninggal itu 0, jadi bagus sekali rupanya dampak dari vaksin ini. Kasus aktif per hari kemarin itu 1.707 orang, sebagian besar sehat tanpa gejala, ada yang diisolasi mandiri, ada yang karantina terpusat. Hanya sedikit yang masuk ke rumah sakit. Jadi itu tingkat penggunaan kamar di rumah sakit itu masih mencapai angka di 30-an%, masih cukup aman untuk di Provinsi Bali. Tapi yang penting kami laporkan kepada Bapak Menteri dan pada para hadirin sekalian adalah dampak mengenai COVID-19 ini di Provinsi Bali. Dampaknya secara ekonomi luar biasa, karena Bali itu tergantung dari pariwisata. 52% lebih itu PDRB Bali, perekonomian Bali itu bergantung dari pariwisata. 2019 yang lalu, wisatawan mancanegara itu mencapai 6.300.000 orang. Wisatawan domestiknya mencapai 10.500.000 orang. Jadi ini kontribusinya besar, sehingga pertumbuhan ekonomi di Bali pada tahun 2019 itu mencapai 5,6%, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,1% lebih. Itu kalau pariwisatanya hidup. 2020 mulai terjadi pandemi, akibatnya adalah karena ada aturan tidak boleh berkunjung ke wilayah Indonesia, adanya peraturan Menteri Hukum dan HAM, itu wisatawan mancanegara jadi zero. Yang domestik juga menurun drastis karena pandemi. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Bali pada tahun 2020 itu mengalami kontraksi yang cukup dalam. Rata-rata dalam 1 tahun itu adalah 9,3% negatif. Jadi besar sekali dampaknya. Tahun ini 2021 triwulan 1 itu pertumbuhannya mengalami kontraksi 9,8%. Nah sekarang dengan adanya vaksinasi situasi mulai membaik, maka kunjungan ke Bali yang domestik mulai meningkat. Sekitar kalau lewat Bandara Udara Ngurah Rai itu kedatangannya antara 8 sampai 9.000 orang per hari. Lewat darat Gilimanuk itu 10.000 lebih per hari. Nah, tapi ada juga dampak negatifnya karena di Jawa lagi naik kasusnya, jadi angkanya naik juga kopinya di Bali. Jadi karena itu kami sekarang sedang rakor untuk memperketat masuk ke Bali. Kalau udara harus PCR, kalau darat itu boleh dengan antigen. Nah, kami berharap tentunya perekonomian Bali segera balik, pariwisata Bali segera normal kembali, dan pada tanggal 7 Juni yang lalu kami diundang oleh Bapak Presiden
untuk percepatan pemulihan pariwisata Bali, perekonomian Bali, serta lebih dulu dituntaskan dengan percepatan program vaksinasi. Nah sekarang Work from Bali itu sudah semua kementerian lembaga melakukan Work from Bali dan meningkatkan kegiatan nasionalnya di Provinsi Bali, termasuk oleh jajaran Bapak yaitu Badan Kepegawaian Negara. Terima kasih telah hadir di Provinsi Bali. Berarti sebanyak ini Bapak hadir, sebanyak ini pula kira-kira kamar di hotel ini terisi, sehingga lumayan dia gitu. Memang sudah terasa dampaknya. Sekarang ini tingkat hunian hotel itu sudah mencapai antara 15 sampai 35%. Ada yang 15 yang jauh dari Badung, yang di wilayah Kuta itu sudah mencapai 20 sampai 35%. Nah, sudah sangat lumayan dibandingkan 2020 itu hanya 5%. Jadi bahkan ada yang kosong sampai berdebu, kolam renangnya sampai jamuran nggak kepake lagi. Jadi sangat betul-betul menyedihkan. Itulah sebabnya kehadiran Bapak Ibu sekalian hari ini itu tidak saja menyelesaikan tugas di bidang kepegawaian, tapi berkah juga bagi masyarakat Bali karena telah mengisi kamar di sini sehingga terpenuhi gitu. Dan yang sekali lagi Pak Menteri, nah, begitu juga hadirin sekalian, lihat-lihatlah produk yang dipamerkan di luar itu dan juga dibeli supaya para pengrajin itu bisa senyum, dia ada bahagianya gitu pada produk yang laku. Kira-kira begitu Bapak Menteri. Saya berterima kasih sekali Bapak Menteri selama ini selalu memberikan arahan kepada saya sebagai juniornya, sebagai kadernya, sehingga saya dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai Gubernur Bali. Dan tentu berharap Bapak teruslah arahkan saya, bina saya dengan baik agar saya bisa menjalankan tugas di Bali ini dengan baik sesuai harapan Bapak tentunya sebagai pimpinan saya di pemerintahan. Tentu pada kesempatan yang baik ini kalau ada yang kurang saya mohon maaf, dan sekali lagi semoga acara Rakornas ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat berdiskusi, semoga Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita semua sehingga pikiran-pikiran yang baik jernih datang dari segala penjuru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mohon berkenan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami mohon kesediaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Haria Wibisana naik ke atas panggung untuk memberikan piagam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Baik, terima kasih kepada Bapak Bima Haria Wibisana. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk selanjutnya memberikan kata sambutan. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden yang mengikuti acara ini secara virtual. Yang terhormat Bapak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek yang juga mengikuti secara virtual, Bapak Habib Lutfi bin Yahya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mengikuti secara virtual,
Bapak Gubernur Bali beserta Ibu, para bupati, wakil wali kota atau yang mewakili yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual, para narasumber dari Kemenpan RB yang dihadiri oleh Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur, kemudian juga Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri, pejabat tinggi Madya dan Pratama, baik dari instansi pusat dan daerah, serta seluruh peserta Rakornas Kepegawaian terutama dari Kepala Biro SDM, BKD, BKPP, BKPSDM seluruh Indonesia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan kita semua dengan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan Rakornas Kepegawaian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu peserta Rakornas Kepegawaian yang berbahagia, dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat, kita memerlukan adanya tata kelola pemerintahan yang dinamis, yaitu tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, maka Rakornas Kepegawaian tahun 2021 ini mengambil tema transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang dinamis. Merupakan tantangan bagi kita semua untuk mewujudkan pemerintahan yang dinamis, yang ditandai oleh kesadaran akan adanya rasa keterdesakan atau sense of urgency dan rasa kegawatan atau sense of crisis. Kesadaran ini menegaskan bahwa dalam melakukan tata kelola pemerintahan tidak dapat lagi dianggap berjalan secara linier, namun sangat mungkin berjalan di luar prediksi yang harus selalu diantisipasi. Dalam konteks birokrasi yang bertugas untuk melayani publik, ini berarti bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berkembang perlu selalu diantisipasi dan direspon secara efektif agar pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu, instansi pemerintah perlu mampu mengevaluasi berbagai masalah dalam berbagai sudut pandang, sehingga dapat menentukan pendekatan dan metode penanganan masalah dengan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, dibutuhkan ASN yang memiliki kemampuan dalam berpikir ke depan dan antisipatif atau think ahead, berpikir reflektif dengan mengkaji ulang hasil pemikiran atau think again, dan berpikir secara lateral, horizontal, serta lintas disiplin atau think across untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis. Bapak Ibu peserta Rakornas yang berbahagia, di samping menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan struktur birokrasi yang ramping melalui kebijakan penyederhanaan birokrasi agar koordinasi dan pengambilan keputusan yang strategis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Penyederhanaan birokrasi merupakan perintah yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019. Perampingan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah atau agile, dan profesional. Sebagai upaya menerapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, diperlukan adanya dukungan teknologi informasi agar menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Pada Rakornas Kepegawaian tahun ini, Badan Kepegawaian Negara
memohon kepada Pak Menpan untuk melakukan launching Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpeknas secara resmi dalam rangka mendukung terwujudnya target 1 data ASN sesuai Perpres nomor 39 tahun 2019 dan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peresmian Simpeknas ini akan berlangsung bersamaan dengan dimulainya pemutakhiran data mandiri bagi para PNS maupun P3K secara mandiri melalui aplikasi MySAPK berbasis mobile dan website mulai Juli hingga Oktober tahun 2021. Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wakil Presiden yang telah berkenan untuk memberikan arahan dan membuka Rakornas Kepegawaian 2021 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pan-RB atas kesediaannya menghadiri acara ini dan meluncurkan aplikasi Simpeknas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Habib Lutfi bin Yahya dari Dewan Pertimbangan Presiden yang akan memberikan keynote speech tentang wawasan kebangsaan dan kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang akan memberikan arahan mengenai proses seleksi P3K guru. Terima kasih juga kami peruntukkan bagi Bapak dan Ibu Gubernur Bali beserta para narasumber dan juga semua hadirin serta seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Atas segala kekurangan dalam pelaksanaan Rakornas 2021 ini, kami mohon maaf. Semoga pelaksanaan Rakornas Kepegawaian ini dapat membawa manfaat bagi sumbangsih kita semua kepada bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om Sadu Sadu Sadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Kepada yang terhormat Kiai Haji Ma'ruf Amin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta jajaran, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Daerah seluruh Indonesia, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, para tamu undangan, serta ASN di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian tahun 2021. Saya mengapresiasi terselenggaranya Rakornas Kepegawaian tahun 2021 oleh Badan Kepegawaian Negara dengan tema Transformasi Manajemen ASN menuju Birokrasi yang Dinamis. Semoga Rakornas ini menjadi momentum untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan pembinaan dalam rangka transformasi manajemen ASN yang makin berkualitas. Pemilihan tema tersebut saya nilai tepat dan sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjawab dua tantangan besar birokrasi yang kita hadapi saat ini, yaitu pertama,
kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan menuntut adanya perubahan tatanan pola kerja baru ASN dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan birokrasi yang tangguh, lincah, dan adaptif. Yang kedua, dinamika persaingan global seiring era revolusi industri 4.0 saat ini yang menuntut pengelolaan dan pengembangan manajemen ASN yang lebih profesional dan berdaya saing. Hadirin yang saya hormati, reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara. Guna mencapai tujuan dan kondisi birokrasi yang diinginkan tersebut, maka pemerintah telah menyusun Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kita berkeyakinan bahwa Indonesia menjadi negara maju yang memiliki pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu beradaptasi secara tepat, secara cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis melalui birokrasi yang dinamis. Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya profesionalitas ASN, pengembangan manajemen ASN dalam kerangka reformasi birokrasi dikelola melalui 3 aspek, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ketiga hal tersebut kedepannya menjadi faktor penting dalam pengembangan manajemen talenta nasional. Pemenuhan kualifikasi sejak tahun 2012 telah dilakukan pemerintah melalui sistem perencanaan, pengadaan, dan seleksi pegawai. Hingga saat ini proses perekrutan ASN telah dilakukan dengan adil dan transparan melalui sistem pendaftaran digital dan computer assisted test atau CAT. ASN yang direkrut diharapkan memiliki kualifikasi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Standar kompetensi dilaksanakan melalui manajemen ASN berbasis sistem merit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemetaan, serta pengawasan penilaian kompetensi ASN. Pengembangan manajemen talenta harus sudah dilaksanakan secara objektif dan profesional, mulai dari awal perekrutan sampai ASN pensiun, dengan didukung asesmen data center yang kuat. Pengelolaan kinerja merupakan hal yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Baik buruknya kinerja birokrasi dapat menjadi tolok ukur dari keberhasilan, capaian kerja, dan outcome kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Ketiga variabel penting tersebut perlu dikelola dengan baik dalam satu sistem yang terintegrasi. Untuk itu saya mengapresiasi terbentuknya Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau SIMPEGNAS yang dikembangkan oleh BKN dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan menjadi salah satu bukti nyata transformasi manajemen ASN. Hadirin yang saya hormati, arahan Presiden berkenaan dengan penyederhanaan birokrasi sebagai strategi
untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah, ditekankan pada 3 aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja, dan transformasi jabatan. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tersebut harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan, efisiensi, dan transparansi. Hal ini untuk menjaga agar pelayanan publik tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara bagi ASN yang mengalami transformasi jabatan dimaksud, tidak dirugikan dari aspek kesejahteraan maupun karirnya. Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan pada aspek teknis dokumentasinya saja, namun harus menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi atau pemikiran baru yang mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja pada organisasi pemerintah. Indikator perubahan pola pikir ASN dan budaya kerja organisasi dapat dinilai dari meningkatnya kesadaran ASN terhadap eksistensi serta fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat NKRI. Kesadaran ini juga harus terus ditingkatkan dan diimbangi dengan penerapan prinsip sistem merit yang menyeluruh. Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, saya minta kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi agar segera dapat melaksanakannya sesuai arahan Presiden. Saya minta kepada Kementerian Pan-RB, BKN, LAN, semua kementerian dan lembaga serta Pemda untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan menuju terwujudnya transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja, dan transformasi jabatan dalam kerangka reformasi birokrasi, yaitu pertama, percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Hal ini memerlukan dukungan terhadap penataan organisasi berbasis kinerja. Di samping itu juga optimalisasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan mobilitas ASN yang agile atau lentur. Kedua, percepatan digitalisasi pemerintahan, dukungan terhadap penataan proses bisnis tematik sangat diperlukan. Saat ini yang mendesak adalah percepatan digitalisasi pelayanan publik, seperti perizinan, pariwisata, UMKM, dan bantuan sosial. Hal ini perlu ditunjang dengan percepatan digital service platform dan percepatan interoperabilitas data secara digital. Ketiga, kolaboratif working pada penyusunan kebijakan dan program prioritas pemerintah. Dan dalam kaitan ini penting untuk merancang penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang dapat kompatibel dan akomodatif bagi sistem kerja kolaboratif seperti untuk menanggulangi kemiskinan, pencegahan stunting, dan penanggulangan pandemi COVID-19. Keempatnya, percepatan reformasi birokrasi daerah, termasuk penguatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP untuk percepatan tujuan pembangunan daerah. Dan kelimanya, perwujudan manajemen talenta nasional. Pentingnya ketersediaan sistem database manajemen talenta nasional untuk mendukung
reformasi birokrasi yang diarahkan agar terjadi fleksibilitas, mobilitas, dan mutasi ASN di tingkat pusat dan daerah berdasarkan kebutuhan dan merit system atau mission oriented. Saya berharap Rakornas Kepegawaian tahun 2021 ini akan menghasilkan berbagai rekomendasi dan keputusan penting yang dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan ASN di Indonesia. Mengakhiri sambutan ini, saya juga minta kepada seluruh perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta ASN di seluruh Indonesia agar menjadi pelopor dan terus menyerukan serta memberikan teladan dalam kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan serta dukungan penuh terhadap suksesnya program vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia. Sebagai penutup, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian tahun 2021 menceritakan kisah Sri Rama mencari Dewi Sita ke kerajaan Alengka. Halangan dan rintangan tidak menyurutkan langkah Sri Rama untuk menyelamatkan permaisurinya. Tari kecak memiliki nilai moral, yaitu kasih yang tulus diikuti dengan doa dan kesungguhan akan memberikan kemenangan. Ditarikan dengan apik oleh mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar, terimalah persembahan Tari Kecak. Tonong sugriwuk ngadali Harjun kapinere sugriwu ratu ni kanang watakuri mari kanang kis kena raja dan khana sing soal dadi tumang dagan kalaniru semangki gano kasyasi Nadalo ya segara madu Nenor nenor hut
Nor nar ner nor ner nor nar nor nar ner nor ner nor nar ner nor ner nor nar ner nor ner
Yang orang roki jojo, yang orang roki jojo, kijo. Sekdu.
Mohon berkenan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Arya Wibisana dan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster menerima alat musik cengceng. Cengceng yaitu alat musik tradisional Bali yang dibunyikan dengan cara membenturkan satu dengan lainnya, dan untuk mengisi energi yang terlihat nanti pada layar LED. Dan bunyi cengceng ini tentu saja disimbolisasikan sebagai semangat dan keinginan kuat para aparatur sipil negara untuk berkolaborasi mewujudkan satu data ASN. Hadirin dimohon berdiri dan mohon kesediaan Bapak Ibu untuk ikut serta memeriahkan sesi ini dengan membunyikan mainan tradisional yang tersedia di meja Anda. Hadirin yang berbahagia, silakan dibunyikan. Bersama-sama kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Mari kita bunyikan bersama. Wow. Semakin keras, wow, semakin kuat. Keras. Ini energi belum terisi penuh. Dapat kita saksikan bersama, isi terus, lebih keras lagi, dan iya, 100%. Wow. Hadirin yang berbahagia, dengan ini Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpeknas telah resmi diluncurkan, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Mari beli aplaus yang meriah untuk Simpeknas. Sistem Informasi Kepegawaian atau Simpek merupakan sistem yang mampu memberikan informasi manajemen kepegawaian pada suatu instansi yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Simpek dibangun berdasarkan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian pada suatu instansi, sehingga masing-masing Simpek memiliki fitur yang berbeda, walaupun secara umum memiliki kesamaan fitur dan layanannya. Permasalahan yang sering dihadapi oleh instansi adalah egoisme dari setiap unit untuk membangun sistemnya sendiri dan tidak terintegrasi dengan sistem utama pada instansinya. Hal ini menyebabkan adanya silo data di dalam instansi itu, sehingga dibutuhkan komitmen bersama untuk menggunakan satu sistem yang terintegrasi. Masalah lain yang muncul adalah ketika sistem yang ada ini, satu, tidak terintegrasi dengan sistem informasi ASN di BKN. Yang kedua, terjadinya begitu banyak keberagaman sistem informasi kepegawaian. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan platform, proses bisnis, dan metadata kepegawaian. Badan Kepegawaian Negara sebagai pengelola data kepegawaian memiliki tugas untuk menyatukan data tersebut dalam satu database ASN nasional. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun interoperabilitas data kepegawaian dan memerlukan adanya satu sistem yang digunakan oleh pengelola kepegawaian instansi untuk dapat diaplikasikan guna mendukung terwujudnya satu data ASN. Kami hadirkan aplikasi umum berbagi pakai nasional bidang kepegawaian, Simpeknas, Sistem Informasi Kepegawaian Nasional. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan mengenai pengantar Sistem Informasi Kepegawaian Nasional yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Bapak Suharmen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Menteri PAN-RB, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, Bapak Gubernur Bali, Bapak Kepala BKN, Bapak Wakil Kepala BKN, Sestama, Setjen, seluruh kementerian lembaga, serta Bapak Ibu Sekda yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Izinkan kami menyampaikan terkait dengan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional yang nanti akan menjadi sistem aplikasi berbagi pakai yang kami dipersembahkan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk instansi seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Menteri, kalau kita berbicara sistem informasi kepegawaian, sistem informasi kepegawaian saat ini dibangun oleh masing-masing instansi dengan struktur data yang sangat berbeda-beda. Kondisi ini mengakibatkan data tidak bisa dilakukan pengulangan. Sulit sekali melakukan interoperability. Akibatnya, tensi ketidakkonsistenan data yang ada di instansi dengan data yang ada di Badan Kepegawaian Negara menjadi sangat besar, terutama terkait dengan kualitas data. Untuk itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik, Peraturan Presiden mengamanatkan kepada BKN melalui Kementerian PAN-RB untuk membangun satu SIMPEK nasional yang digunakan oleh seluruh instansi. SIMPEK ini terdiri dari beberapa modul layanan yang selama ini ada di kementerian lembaga, termasuk di daerah, dengan pola layanan yang sama, mulai dari layanan pendidikan, layanan kenaikan pangkat, layanan mutasi, cuti, sampai dengan layanan-layanan sistem kompetensi, penilaian peningkatan kompetensi, mulai dari perjabatan yang bersangkutan mengikuti latsar, sampai dengan yang bersangkutan memiliki sertifikasi, apakah itu sertifikasi teknis ataupun sertifikasi lainnya. Sistem informasi kepegawaian nasional juga dilengkapi dengan pemberian data, pencantuman data penghargaan bagi seluruh ASN, sehingga pada saat kita berbicara dalam konteks manajemen talenta nasional, seluruh informasi yang tersedia dari kepegawaian menjadi lengkap di dalam satu data yang sama. Sistem ini juga memiliki fitur terkait dengan hukuman disiplin, sehingga setiap pegawai yang memiliki riwayat hukuman disiplin itu bisa didata dengan baik, sehingga semua orang tidak bisa lagi mengelak dari pada saat yang bersangkutan kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti promosi atau menjadi champions. Sistem juga dilengkapi dengan sistem mutasi di internal instansi, bagaimana pergerakan orang dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain sudah dimasukkan di dalam sistem ini. Termasuk mekanisme pengusulan kartu istri, kartu suami, dan semua persyaratan yang dibutuhkan yang selama ini ada di instansi sudah dimasukkan di dalam sistem informasi kepegawaian ini. Termasuk pengelolaan pensiun dari setiap pegawai, pengajuan pensiun kepada BKN dengan sistem yang terintegrasi, cukup dari satu sistem akan langsung datanya mengalir ke dalam data BKN. Sistem informasi kepegawaian ini terintegrasi secara full duplex antara sistem informasi kepegawaian di masing-masing instansi dengan sistem informasi aparatur sipil negara yang ada di BKN. Integrasi secara full duplex yang dimaksud di sini adalah apabila terjadi perubahan data di level instansi, automatically by system juga terjadi perubahan data di BKN. Dan sebaliknya, apabila terjadi perubahan data di BKN akibat layanan administrasi kepegawaian, automatically juga berubah di SIMPEK instansi. Satu kali proses kerja, dua kegiatan dapat diselesaikan. Sistem informasi kepegawaian ini juga terintegrasi dengan sistem aplikasi MySAPK yang berbasis Android dan iOS, sehingga semua pegawai bisa melihat data riwayat kepegawaiannya. Apakah itu terkait dengan hukuman disiplin, apakah itu terkait dengan penghargaan yang diperoleh oleh pegawai, bisa dilihat oleh pegawai yang bersangkutan melalui aplikasi apps. Di dalam sistem informasi ini, kami juga telah memasukkan beberapa fitur lain
terkait dengan kinerja kepegawaian. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 dan Permenpan nomor 8 tahun 2020 tentang sistem kinerja kepegawaian. Mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan tindak lanjut dari kinerja yang bersangkutan. Bisa direkod dan dikendalikan capaian kinerja harian beserta output yang diperoleh bagi seorang pegawai. Sistem sudah mengakomodasi tersebut, termasuk juga di dalam sistem ini juga kami buatkan satu aplikasi berbasis apps yang semua orang, semua pegawai bisa melakukan presensi kehadirannya dari manapun, apakah yang bersangkutan dari rumah, dari kantor, atau dia bekerja dimanapun posisinya, work from anywhere. Sehingga yang bersangkutan bisa terdeteksi kehadiran kepegawaiannya melalui sistem yang terintegrasi. Pimpinan, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, Sekda, bahkan Bapak Gubernur juga bisa memonitor tingkat kehadiran kepegawaian di wilayahnya masing-masing melalui dashboard kepegawaian yang bisa dikontrol dengan sangat mudah melalui hanya satu jari oleh pimpinan. Dengan terintegrasinya data kepegawaian di antara seluruh instansi, maka penyusunan perencanaan kebijakan manajemen aparatur sipil negara yang berbasiskan kepada data akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih berkualitas karena data setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah betul-betul berbasis pada data atau evidence based policy. Bapak Menteri yang kami hormati, sistem ini tentu saja jauh dari sempurna, banyak sekali yang bisa dilakukan improvement lagi, termasuk dengan menggunakan face recognition pada saat yang bersangkutan melakukan tingkat kehadirannya. Mereka bisa melakukan pencatatan kehadiran melalui apps, kemudian dilakukan face recognition, dipotret wajahnya, nanti sistem kemudian akan mencari titik lokasi yang bersangkutan, dia berada di mana pada saat ini. Ini yang kemudian membuat pegawai kita tidak bisa lagi kemudian mangkir dimanapun mereka pada saat melakukan presensi. Sistem juga sudah dilengkapi dengan helpdesk, sehingga semua pengguna dapat mengetahui dengan mudah bagaimana mengoperasikan sistem. Sistem juga dilengkapi dengan frequently asking a question, sehingga pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai kepegawaian itu bisa di-tracking dengan mudah oleh semua orang. Sehingga diharapkan ke depan semua pegawai kita akan mampu memahami situasi dan dirinya sendiri. Ini yang beberapa hal yang sudah kami masukkan di dalam sistem informasi kepegawaian nasional ini, yang nanti tentu saja atas perkenan Pak Menteri menurut Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem umum berbagi pakai di bidang kepegawaian ini mohon izin untuk ditetapkan menjadi sistem umum berbagi pakai kepegawaian yang bisa digunakan oleh seluruh instansi dari pusat dan daerah, sehingga kita betul-betul memiliki satu sistem yang sama dan pada akhirnya akan terjadi penghematan anggaran yang luar biasa besar karena instansi tidak perlu lagi membangun simpeknya sendiri-sendiri. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan terima kasih Bapak Menteri atas dukungan Bapak Menteri selama ini kepada kami di Badan Kepegawaian Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, berikut ini kita akan saksikan sebuah persembahan sangat spesial. Pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh... Wow, tunggu dulu. Itu adalah acara yang pasti semuanya penasaran. Kita bikin penasaran dulu ya seluruh tamu undangan yang kita hormati. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita dengarkan arahan yang akan disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Kepada Habib Lutfi bin Yahya, disilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tidak terlepas akan selalu memanjatkan puji dan syukur bagi hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya, barakatnya. Semoga kita mampu membawa kenikmatan apa yang telah diberi oleh Yang Maha Kuasa, mampu membelanjakan untuk kepentingan dan kebaikan yang lebih mampu mewujudkan keukhuwahan, kesatuan-persatuan Indonesia. Selawat salam yang tidak terlepas untuk junjungan Nabi Agung Muhammad SAW serta para nabi, para rasul pendahulu serta para umatnya dan penganutnya. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri PAN dan RP, Bapak Menteri Ristek Dikti, Bapak Kepala BKN, Bapak Gubernur Provinsi Bali, Wakil Ketua BPK, seluruh peserta Rakornas Kepegawaian di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillah, walaupun melalui vertikal, virtual, semoga akan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Mari kita banyak mensyukuri atas segala pemberian Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberi berbidang-bidang tanah sehingga menjadi tanah air kita Republik Indonesia. Kaya, subur, dan sumber yang cukup. Lain daripada itu, sejauh mana kita mensyukuri atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemberian tersebut mampukah kita membelanjakan untuk kebaikan sebagai tanda syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita melihat bagaimana para tokoh sesepuh pendiri bangsa ini, kita sebutkan para pendahulu yang bangkit dari segala suku, agama, merasa handar beni, merasa memiliki kepada tanah air. Walaupun pada waktu itu belum membentuk satu kesatuan persatuan atau republik, namun bangsa kita telah mampu dari mulai Erlangga, selainnya Erlangga, Syailendra lebih tua lagi, sehingga berdirinya beberapa kerajaan-kerajaan sampai lahirnya Islam di Indonesia yang disponsori oleh tokoh-tokoh semuanya yang sangat peduli terhadap bangsanya dan sangat peduli terhadap tanah air. Perjuangan-perjuangan beliau jelas tidak bisa kita lupakan. Setapak demi setapak cukup mengalirkan keringat dan mengalirkan darah dalam perjuangan-perjuangan bangsa ini, sehingga merah putih berkibar kembali
tidak terlepas bangsa inilah yang memperjuangkan kemerdekaan. Perlu diingat bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah, tapi kemerdekaan bangsa ini cukup mengalirkan darah sehingga kita meraih kemerdekaan. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah kita ini akan menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau atau tidak? Yang mampu menjawab adalah kita masing-masing. Apakah kita akan menjadi bangsa yang memalukan para beliau, para leluhur bangsa, para pendiri bangsa ini? Demi untuk mengikat supaya kita menyatu sehingga terwujudnya dari tokoh-tokoh bangsa ini bisa membuat satu menjadi ideologi yang diperkuat oleh agama masing-masing. Itulah Pancasila menjadi pemersatu untuk bangsa ini. Sejauh mana pula kita mampu mengamalkan untuk kepentingan bangsa ini. Maka dari itu sangat penting sekali memahami isi daripada Pancasila itu sendiri yang didukung oleh agamanya masing-masing menjadi bekal kehidupan dan contoh atau suri toladan dari mulai memersatu dan kepedulian di antara sesama kita yang melahirkan dan memperkokoh NKRI harga mati. Lain daripada itu saya mengucapkan selamat atas Rakornas Kepegawaian seluruh Indonesia yang sangat penting sekali. Dengan kepegawaian tersebut menjadi tugas yang tidak kalah pentingnya harus menjadi lem atau perekat umat, perekat bangsa, sehingga bisa membentengi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perpecahan-perpecahan yang akan menggoyahkan NKRI. Sekali lagi kita ucapkan selamat dan NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kalau tahu tadi rekan saya sudah menyampaikan bahwa sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah penampilan yang luar biasa. Kalau di Bali ini mungkin jarang-jarang punya. Saya katakan tadi yang performa yang sangat spesial, spesialnya 3 kali, spesial. Nah, kira-kira apa nih Sylvie? Yang spesial ini apa untuk siang hari ini? Kita saksikan sebuah persembahan spesial pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Ibu Putri Koster berkolaborasi dengan siswa-siswi SMK Negeri 5 dan Pasar. Beri aplaus yang meriah tentunya ya. Langsung saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Satu puisi untuk Bapak Ibu yang terhormat yang berjudul Sumpah Kumbakarna.
Mangdetan kakeneng sod-sod bedraw muang tulah pamidi. Ngarang-ngarang asa para masiwar aditya. Yena maswaha. Terkutukan Darawwana menculik Sinta adalah mencuri mustika kerajaan Ayodhya. Meski atas nama cinta, bukan begitu laku kesatria. Kembalikan sang Dewi ke pangkuan Sri Rama dan biarkan ku selesaikan tidurku yang tertunda. Mahabharata wasira sang dasamuka 10 kepala Rahwana menentang kata Kumbakarna. Diumbarnya taring dalam mulutnya dan 20 tangan terarah ke satu titik medan laga. Ke sana sang adik mesti menuntaskan baktinya. Gomedar kanang pertiwi apa tai jebayu akasa lintang teranggana. Tak ada waktu bersilang kata. Kemarahan Sri Rama mengguncang bumi dan angkasa, membangunkan Hanoman, mengumpulkan bala Wanara, dan dari 8 penjuru mata angin menyerbu Alengka. Bukan karena Kanda Rahwana ku pertaruhkan nyawa, sebab Raja Durjana tak pantas dibela. Tapi tanah tumpah darah Alengka ku junjung tinggi hingga puncak surga.
apa tak kupersembahkan bagi negeri. Seandainya panah Sri Rama memenggal kedua tanganku, ku pertahankan kerajaan ini dengan kedua kakiku. Seandainya dipenggalnya juga kedua kakiku, ku lawan dengan tubuh buntungku. Sumpahku pada Alengkanya. Sumpahku pada Alengka, perjuangan takkan usai sebelum kepala terlepas dari raga, sebab kesetiaan pada negeri kepala taruhannya. Demikianlah tadi hadirin yang terhormat, satu puisi yang bertutur tentang nasionalisme. Kepala taruhannya demi kecintaan dan kesetiaan pada negeri. Tepuk tangan untuk anak-anak kami dari SMK Negeri 5. Kehadapan yang terhormat Bapak Ibu seluruh peserta acara ini, kami ucapkan selamat datang di Pulau Bali. Inilah Pulau Bali sedang sepi di masa pandemi. Dan Titiang sebagai Ketua Dekranasda menitip, kami hadirkan IKM UMKM. Bila Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, sapa mereka, berbelanjalah. Wah, ini langsung promosi. Karena kami hadirkan khusus untuk Bapak Ibu, produk-produk berkualitas tinggi dari IKM UMKM kami yang sedang terpuruk. Sapa mereka agar mereka tersenyum kembali. Matur suksema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan tampil sebuah tarian yang melambangkan kerjasama dan saling dukung-dukung yang tergambar dalam sifat-sifat ASN pada kegiatan Rakornas ini. Ditarikan dengan apik oleh Kantor Regional 9 Badan Kepegawaian Negara Jayapura. Terimalah persembahan tarian berjudul Tari Raima Muna. Media tatawo Mindandawo Mimbuka Mindi Nabaya Mindandawo. Minggu Mindi Namaya Mindandawo.
Sai Marario,
Tariwara, 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 Meriko, 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 Meriko. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong. Itu tadi pace-mace kita dari Jayapura. Oh, mantap. Jadi Luar yang biasa. pacenya itu adalah ndayung perahu, kemudian yang macenya itu njala udang. Wow, ternyata setiap Harus daerah di kerjasama lah, Indonesia kolaborasi, memiliki ya. keunikan masing-masing Betul. ya, kekayaan budaya juga ya, termasuk Bali juga tentunya dan Papua juga. Ya. Oke. Baik, hadirin yang kami hormati, kita masuk ke pengumuman penerima BKN Awards tahun 2021, sesi yang pertama. Kategori perencanaan kebutuhan, pelayanan, pengadaan, kepangkatan, dan pensiun. Lalu kategori implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan pemanfaatan sistem computer assisted test. Untuk para pemenang BKN Award yang dapat diambil di lokasi acara adalah sertifikat untuk pemenang peringkat 1 instansi pusat. Untuk para pemenang peringkat 2 dan 3 instansi pusat, sertifikat bisa diambil di kantor BKN Pusat. Sementara untuk para pemenang peringkat 1, 2, dan 3 instansi daerah, sertifikat bisa diambil di kantor regional BKN. Hadirin, kita saksikan berikut ini. Pemenang BKN Award tahun 2021. Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun. Kementerian Tipe A. Peringkat pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peringkat kedua, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Peringkat ketiga, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Tipe B. Peringkat pertama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peringkat kedua, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peringkat ketiga, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Tipe C. Peringkat pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peringkat kedua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Peringkat ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Tipe A. Peringkat pertama, Kejaksaan Agung. Peringkat kedua, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Peringkat ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Tipe B. Peringkat pertama, Badan Siber dan Sandi Negara. Peringkat kedua, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peringkat ketiga, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Tipe C.
Peringkat pertama, Badan Standarisasi Nasional. Peringkat kedua, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Peringkat ketiga, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Di lingkup pemerintah provinsi, pemerintah provinsi tipe A. Peringkat pertama, pemerintah provinsi Jawa Timur. Peringkat kedua, pemerintah provinsi Jawa Barat. Peringkat ketiga, pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pemerintah provinsi tipe B. Peringkat pertama, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Peringkat kedua, pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Peringkat ketiga, pemerintah provinsi Bali. Pemerintah provinsi tipe C. Peringkat pertama, pemerintah provinsi Banten. Peringkat kedua, pemerintah provinsi Kalimantan Utara. Peringkat ketiga, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Di lingkup pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten tipe A. Peringkat pertama, pemerintah kabupaten Kediri. Peringkat kedua, pemerintah kabupaten Lebak. Peringkat ketiga, pemerintah kabupaten Tulung Agung. Pemerintah kabupaten tipe B. Peringkat pertama, pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peringkat kedua, pemerintah kabupaten Biak Numfor. Peringkat ketiga, pemerintah kabupaten Saro-Langun. Pemerintah kabupaten tipe C. Peringkat pertama, pemerintah kabupaten Gayo Lues. Peringkat kedua, pemerintah kabupaten Kolaka Utara. Peringkat ketiga, pemerintah kabupaten Pegunungan Arfak. Di lingkup pemerintah kota, pemerintah kota tipe A. Peringkat pertama, pemerintah kota Semarang. Peringkat kedua, pemerintah kota Batam. Peringkat ketiga, pemerintah kota Surabaya. Pemerintah kota tipe B. Peringkat pertama, pemerintah kota Serang. Peringkat kedua, pemerintah kota Parepare. Peringkat ketiga, pemerintah kota Banda Aceh. Pemerintah kota tipe C. Peringkat pertama, pemerintah kota Madiun. Peringkat kedua, pemerintah kota Pangkal Pinang. Peringkat ketiga, pemerintah kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, kategori implementasi sistem aplikasi dan informatika. Peringkat ketiga, Kementerian Perhubungan. Kementerian tipe B. Peringkat pertama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peringkat kedua, Kementerian Luar Negeri. Peringkat ketiga, Kementerian Sosial. Kementerian tipe C. Peringkat pertama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Peringkat kedua, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Peringkat ketiga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga negara, lembaga pemerintah non-kementerian tipe A. Peringkat pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peringkat kedua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peringkat ketiga, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Lembaga negara, lembaga pemerintah non-kementerian tipe B. Peringkat pertama, Badan Keamanan Laut. Peringkat kedua, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peringkat ketiga, Badan Informasi Geospasial. Lembaga negara, lembaga pemerintah non-kementerian tipe C. Peringkat pertama, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Peringkat kedua, Badan Standarisasi Nasional. Peringkat ketiga, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Di lingkup pemerintah provinsi, pemerintah provinsi tipe A. Peringkat pertama, pemerintah provinsi Sumatera Barat. Peringkat kedua, pemerintah provinsi Jawa Barat. Peringkat ketiga, pemerintah provinsi Sumatera Utara. Pemerintah provinsi tipe B. Peringkat pertama, pemerintah provinsi Jambi. Peringkat kedua, pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Peringkat ketiga, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah provinsi tipe C. Peringkat pertama, pemerintah provinsi Banten. Peringkat kedua, pemerintah provinsi Papua Barat. Peringkat ketiga, pemerintah provinsi Gorontalo. Di lingkup pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten tipe A. Peringkat pertama, pemerintah Kabupaten Gresik. Peringkat kedua, pemerintah Kabupaten Buleleng. Peringkat ketiga, pemerintah Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kabupaten tipe B. Peringkat pertama, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Peringkat kedua, pemerintah Kabupaten Toba. Peringkat ketiga, pemerintah Kabupaten Mimika. Pemerintah Kabupaten tipe C. Peringkat pertama, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Peringkat kedua, pemerintah Kabupaten Natuna. Peringkat ketiga, pemerintah Kabupaten Pidijaya. Di lingkup pemerintah kota, pemerintah kota tipe A. Peringkat pertama, pemerintah kota Padang. Peringkat kedua, pemerintah kota Pekanbaru. Peringkat ketiga, pemerintah kota Depok. Pemerintah kota tipe B. Peringkat pertama, pemerintah kota Sukabumi. Peringkat kedua, pemerintah kota Balikpapan. Peringkat ketiga, pemerintah kota Cirebon. Pemerintah kota tipe C. Peringkat pertama, pemerintah kota Sawah Lunto. Peringkat kedua, pemerintah kota Solok. Peringkat ketiga, pemerintah kota Magelang.